Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu busur tradisional. Jadi busur tradisional itu ada berbagai macam. Yang kita akan bahas pada kali ini adalah salah satu busur tradisional yang namanya horsebue. Ya, seperti ini, horsebue. Jadi kalau dengar kata-katanya ya, horsebue, kalau diartikan secara bahasa Inggris, horse artinya kuda, bue artinya busur. Jadi busur kuda. Artinya apa? Jadi memang horsebue ini satu-satunya busur tradisional yang bisa digunakan untuk memanah di atas kuda. Ya, atau yang hari ini populer dengan istilah horseback archery atau HBA. Ya. Jadi kenapa busur horsebue bisa digunakan di atas kuda? Karena ukuran busur ini relatif lebih pendek dari busur-busur tradisional yang lainnya. Ya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ini adalah satu buah busur horsebue. Dan mari kita bahas satu persatu untuk bagian-bagiannya. Jadi busur horsebue ini relatif lebih pendek, hingga ketika digunakan untuk memanah di atas kuda ini untuk manuvernya lebih mudah. Oke, dia lebih bisa untuk mengatasi memanah di atas kuda dengan kecepatan tinggi, dengan manuver apapun dia bisa. Oke, kita coba ulas satu persatu. Ini ada satu buah busur horsebue, jenisnya bending. Jadi busur horsebue itu ada macam-macam juga, ada busur flat, ada busur bending, dan juga ada busur laminasi. Kemudian ada juga dikembangkan lagi busur hybrid, kemudian busur biokomposit yang komposisinya dari campuran, jadi bahan-bahan antara fiber dan bahan-bahan tradisional seperti tanduk, sinyu, dan sebagainya. Terus ada lagi busur hornbow yang murni busur dari tanduk. Baik, langsung saja. Ini satu buah busur horsebue. Oke, jadi ini ada bagian tengahnya, ini namanya handle. Ya, ini tempat untuk memegang. Ini handle. Ya, kemudian ini ada limnya. Lim. Nah, ini biasanya untuk busur ini limnya terbuat dari EFG atau epoxy fiberglass. Jadi ini satu kayak fiber ya, memang dari fiber ya, fiber import ya dari EFG ini lumayan kuat ya, tarikannya bisa sampai lebih dari 100 pound ya, 100 pound atau 100 lbs ya, ini masih mampu ya. Kemudian ini ujungnya ini untuk kita meletakkan string, ini namanya siah. Nah, siah ini biasanya terbuat dari kayu, entah itu kayu akasia, kayu jati, ataupun mahoni bisa. Kemudian ini bagian ini namanya string atau senar, tempat untuk apa? Untuk melesatkan ya, satu media untuk melesatkan arrow. Nah, ini tadi handle, kita ulang. Ini lim, okay. Ini lim, kemudian ini ada siah, ya, ini siahnya di pinggir ini, kemudian ini ada string, okay. String ya, ini busur ini. Kebetulan ini beratnya, ini ada tulisannya pakai bahasa Arab, ya kebaca ya, 40.29, ya, 40.29. Ini artinya busur ini tarikannya atau drawbacknya, berat tarikannya ini 40 lbs di 29 inci ya. Tadi 40 lbs di 29 inci. Oke, 40 lbs atau 40 pound di 29 inci. Ini berat tarikannya. Jadi berat tarikan untuk setiap orang beda-beda, tergantung lengannya, kemudian juga kekuatan ototnya. Busur untuk anak-anak horsebue ini biasanya ukurannya antara 15 sampai 25 lbs. Kemudian untuk para pemula dewasa biasanya ukuran 25 sampai 35 lbs. Kemudian selanjutnya akan naik bisa sampai
100 lbs, tergantung nanti pola latihannya kita. Oke. Ini sudah untuk busur. Kemudian kalau ada busur mestinya ada aeronya juga, jadi ada anak panahnya juga, karena kalau busur saja nggak bisa buat nembak ya, nggak bisa buat manah ya. Harus ada anak panahnya. Nah, ini saya bahas satu contoh untuk anak panahnya. Nah, ini anak panah, ini namanya anak panah atau aero, dimana aero ini ada bagian-bagiannya. Ini termasuk aero tradisional karena bahan-bahannya terbuat dari bahan tradisional, yaitu bisa dari kayu, bisa dari bambu, ya, bisa dari kayu, bambu, ataupun yang lain bahan-bahan alami lainnya. Nah, ini aero, satu buah aero, ya, satu buah aero. Ya, ini ada terdiri dari berbagai bagian, ada beberapa bagian. Nah, yang ini, ya, jadi satu ruasnya ini namanya shaft, ya, shaft namanya ya. Shaft ini dari bahan bermacam-macam, ada dari bambu petung, ada dari kayu ramin, ada dari kayu spruce, ada dari kayu Douglas fir, ada dari macam-macam ya. Shaft ini, bahan-bahan shaft ini macam-macam, tergantung kesukaan kita dan nyamannya kita ya. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian di ujung aero ini yang menancap ke target biasanya atau ke sasaran, ini namanya point. Ya, poin ini juga bermacam-macam bahannya, ada yang dari stainless, ada yang dari besi, ada yang dari baja, ada yang dari plat dan sebagainya. Kemudian ketika aero ini ditembakkan, nah ini ada yang menstabilkan, ya, yang menstabilkan namanya ini vanes, ya, vanes atau bulu ini ya. Ini vanes ini juga bisa bermacam-macam, okay. Ada yang terbuat dari bulu angsa, ada yang dari bulu kalkun, entah itu lokal ataupun import. Ada juga yang membuat dari lakban atau dari karet, ada juga ini vanesnya. Jadi ketika aero ini terbang, yang menyeimbangkan biar dia nggak goyang begini, nggak kesana kemari, ini adalah vanes. Kemudian ada bagian lain, ini namanya nock, ya, ini ya, ujungnya ini namanya nock, ya. Fungsinya adalah untuk meletakkan anak panah ini pada string, ya, pada panah ini, pada tempatnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ini fungsinya nock. Kita lihat dari jarak dekat, ini nock seperti ini. Nah, ini nock untuk meletakkan. Oke. Baik, ini sekelas perkenalan untuk salah satu jenis busur tradisional, yaitu jenis busur horsebow, di mana hanya busur ini satu-satunya yang bisa digunakan untuk memanah di atas kuda atau horseback archery yang saat ini sedang menjadi tren dari para kawula muda. Jadi hari ini busur ini sedang menjadi tren. Ini busur horsebow, satu-satunya busur yang bisa digunakan untuk memanah di atas kuda. Keistimewaannya seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next.